Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salisa Rahma, mahasiswa Universitas Perjuangan, Program Studi Teknik Sipil kelas A angkatan tahun 2018. Di sini saya akan membahas sebuah isu tentang terorisme dan radikalisme dalam syarat memenuhi salah satu tugas dan ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Sebelum ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu terorisme dan radikalisme. Radikalisme adalah suatu komitmen kepada perubahan keseluruhan, yakni yang menantang struktur dasar atau fundamental, tidak hanya pada lapisan-lapisan superficial. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata radix, atau yang kita tahu sebagai Latin, yang berarti akar yang kemudian menjadi inti dari makna radikalisme yang secara politik kemudian diarahkan kepada setiap gerakan yang ingin merubah sistem dari akarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teror adalah kegiatan yang menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Dan dari kata teroris ini adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap sasarannya untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuannya juga sama untuk politik. Jadi ada artian berbeda dari kata teroris dan terorisme itu sendiri. Nah, jadi apa sih bahaya terjadinya radikalisme dan terorisme itu? Memakan banyak nyawa. Dalam kasus ini justru banyak ya salah sasaran terjadi hingga menghilangkan banyak nyawa orang yang bukan merupakan sasarannya dari penyerangan tersebut. Meskipun bagi para terorisme dan radikalisme itu sendiri, hal ini dianggap sebagai resiko dari jihad, tetapi harusnya mereka berpikir kembali, berapa banyak nyawa yang tidak bersalah melayang. Justru mereka akan mendapat dosa lebih banyak dibanding pahala yang didapat. Meresahkan banyak umat. Adanya gerakan terorisme dan radikalisme ini meresahkan banyak orang karena mereka melakukan penyerangan dengan tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hal ini akan semakin resah dan semakin tidak tenang karena keamanan mereka terancam. Padahal membuat resah dan ketidaknyamanan banyak orang merupakan kegiatan mengganggu tatanan hidup orang banyak. Hal ini menuntut hukum negara tidak benar dan menuntut hukum agama Islam yang tidak benar juga. Menimbulkan banyak kerusakan. Saat terjadi penyerangan para kaum terorisme dan radikalisme kepada sasaran yang mereka anggap sebagai musuh, maka akan menimbulkan banyak kerusakan di bumi. Kerusakan ini juga tidak hanya terjadi pada hal fisik seperti gedung atau bangunan, tetapi juga kerusakan moral pada para pemuda. Kerusakan fisik seperti bangunan sering sekali terjadi karena mereka sering melakukan penyerangan dengan alat yang benar-benar menghancurkan gedung seperti bom. Dan dengan bom yang mereka ledakan, maka bangunan akan runtuh dan akan menimbulkan kerugian banyak pihak. Kerusakan yang terjadi juga tersebut tidak ada yang mau untuk bertanggung jawab, apalagi para kaum terorisme dan radikalisme. Mereka hanya menyerang dengan asal mendapatkan sasaran dapat meninggal. Untuk urusan atau kerugian lainnya kan mereka tidak akan peduli. Menimbulkan kerugian ekonomi. Adanya gerakan terorisme dan radikalisme jelas akan menimbulkan kerugian ekonomi. Kerugian yang terjadi bisa pada pihak pemerintah, swasta, atau perorangan. Kalau kerugian di pemerintah contohnya jalannya rusak atau gedung yang mereka dibom. Kalau kerugian pada pihak swasta misalnya para teroris menyerang tempat-tempat yang merupakan usaha swasta. Hal ini justru akan sangat menyakitkan pihak swasta. Kemudian kerugian yang lain bisa terjadi juga pada pihak orang perorangan. Hal ini bisa terjadi jika usaha perorangan atau bahkan rumah dan barang milik orang lain pun ikut hancur akibat ulah yang mereka buat. Jadi dalam satu kasus juga bisa terjadi kerugian ekonomi pada ketiga pihak yang tadi sebelumnya disebutkan itu. Bahkan kerugian ini juga kalau dinominalkan ke nilai rupiah tentunya kan akan sangat banyak jumlahnya. Menghilangkan rasa saling kasih sayang. Jadi maksudnya kan gerakan terorisme ini mengajarkan seseorang bertindak dengan kekerasan, seakan mereka bukan manusia yang mempunyai hati.
Makanya mereka dengan tanpa melihat langsung menghancurkannya. Padahal orang yang mereka serang pun mereka anggap sebagai musuh, dan yang bersalah juga belum tentu benar-benar bersalah. Mereka melakukan hakim sendiri dengan menuduh orang salah. Apalagi jika non-Islam, maka mereka dengan mudahnya untuk melakukan penyerangan. Padahal yang benar kan menurut Islam melakukan penyerangan dibolehkan jika orang lain mengganggu. Seandainya tidak, maka haram membunuhnya. Menghancurkan nasionalisme bangsa. Mereka melakukan penyerangan pada masyarakat sendiri yang memang merupakan saudara sendiri. Hal ini jelas akan menimbulkan perpecahan dong, yang akan semakin menghancurkan nasionalisme bangsa. Para pemuda harusnya diajarkan untuk saling menghormati, menerima perbedaan, serta saling menyayangi agar jiwa nasionalisme semakin tinggi. Bukan malah diajarkan peperangan. Jika alasan karena berjihad, maka berjihad banyak jalan lain yang bisa dilakukan selain dengan penyerangan. Bisa dengan jalan perbaikan ekonomi atau perbaikan tindak pendidikan dan yang lainnya. Meracuni pikiran anak bangsa. Generasi penerus bangsa yang sebaiknya diberikan contoh yang baik kan. Contohnya saling rukun dan gotong royong, bukan malah melakukan penyerangan. Karena takutnya yang dilakukan oleh para teroris akan menyebabkan anak bangsa dengan tidak langsung berpikir keras. Soalnya anak muda sekarang pemikirannya masih susah terkendali. Sehingga jika ada yang melakukan penyerangan, sering mereka terpancing emosi juga untuk melakukan penyerangan balik. Maka hal inilah yang menjadi kekhawatiran terhadap para generasi penerus selanjutnya. Nah lalu, apa sih upaya pencegah terorisme dan radikalisme itu? Yang pertama, memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keinginan tahuannya. Apalagi terkait suatu hal baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinan kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar. Dalam artian maksudnya seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama, sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri. Nah, setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diharuskan. Sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia. Lalu yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Ini juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat. Mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintah negara. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana jika kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajmukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajmukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme dan terorisme.
Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagaimana semboyan yang tertera di Bhinneka Tunggal Ika. Mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari muncul pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang, sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh negara, pemerintah, organisasi atau ormas, maupun perorangan. Kelima, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil ataupun besar. Contohnya, apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan. Keenam, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Pemahaman akan hidup kebersamaan ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat, bahkan bernegara, yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan negara. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan kan, karena kita sudah paham menjalankan hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah-tengah masyarakat dan negara. Lalu yang terakhir, 7, menyaring informasi yang didapatkan. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang, di mana informasi bisa datang dari mana saja, sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Demikian beberapa bahaya dan upaya pencegahan mengenai isu terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pada kesimpulannya, radikalisme terjadi karena adanya ketimpangan baik dalam segi sosial, politik, dan ekonomi. Radikalisme terbentuk dari respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respon tersebut diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan. Tindakan radikal yang terjadi bahkan memunculkan kasus terorisme atas dasar keagamaan. Di sini juga saya masih harus memperbanyak referensi mengenai paham radikalisme ya. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir kan di Indonesia banyak sekali terjadi permasalahan yang didasari radikalisme dan intoleransi, mulai dari masalah skala besar hingga persoalan kecil di tengah masyarakat. Kadang permasalahan yang didasari fanatisme keagamaan tersebut kebanyakan masih dianggap wajar dan belum menjadi perhatian, seperti halnya demokratis yang terjadi pasca Orde Baru yang secara tidak langsung memberi ruang pada kelompok radikal dan menjadi persoalan serius saat ini. Begitulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan masih banyak kekurangan dalam pembahasan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.